teman-teman pengurus Himasal Lirboyo cabang Pekalongan untuk sekedar menyampaikan pengalaman-pengalaman pribadi saya saat mondok nyantri di pondok pesantren kita tercinta Lirboyo Kediri. Dalam hal ini saya karena mungkin untuk saat ini dianggap rodok senior itu wis angkatan tua, sehingga diminta untuk ya bernostalgia zaman tempo dulu. Ya semampu-mampu saya, seingat saya akan saya sampaikan. Saya terkesan dulu ya mungkin sekitar tahun 1968-69an lah. Begitu saya tamat dari Madrasah Sanawiyah Simbang Kulon, Buaran Pekalongan, saya alhamdulillah saat itu sudah membayangkan untuk nanti melanjutkan kemana yang kira-kira bisa sesuai dengan ya kok sudah muncul ada cita-cita gitu ya. Lah ketika pada saat untuk pencarian nanti melanjutkan mencari ilmu kemana, itu alhamdulillah punya sederek yang alumni Lirboyo, dan beliau termasuk ya disepuhkan terutama pada saat ini, tapi beliau sudah almarhum, yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Aktif Abu Bakar Keradenan Kemisan itu. Lah beliau kebetulan kan termasuk Pak Le dengan saya itu. Lah saat saya masih gagap-gagap akan mencari ilmu lanjutan sanawiyah kemana itu, beliau ya melateni ya mendekati saya, wes Suyuti kowe wong lebadik sanawiyah Simbang Kulon mondok mondok nang Lirboyo sing biyen aku mondok, insyaallah nang kono mengko bisa dadi wong. Dadi wong. Lah kalau ngomong ya wong saat itu termasuk si remaja kan ya. Tak lah mengko dadi apa lek? Ora brono ki. Ayo dadine iki mengko akhir sing penting loro ilmu. Insyaallah mondok Lirboyo ki apa sing makarepmu? Makarepmu insyaallah kabul kowe. Jadi menteri umpamane nek pancen mampu ya bisa. Lah aku alhamdulillah diberi ya istilahnya pandangan-pandangan mungkin ya karo karang senior beliau ya, yang kemudian juga kiai ternama untuk di Pekalongan ya karo diumi-umi mbo apa. Akhirnya aku tertarik pondok ke Lirboyo, dan alhamdulillah aku saat itu wis bisa rada mempengaruhi karo kanca bolo juga gitu ya. Adik-adikku ono sing tak wehi pengertian akhirnya melu, yaitu Haji Ahmad Rozi Sahur itu kan adik itu akhirnya melu. Terus tonggo-tonggo itu banyak yang ikut, sehingga terutama dari Simbang Kulon sendiri terus Simbang Wetan gitu, akhirnya angkatan kula karo sak kanca-kanca niku termasuk angkatan memulainya santri Pekalongan kathah ten Lirboyo. Wau nggih sampun kathah nggih, wong sampun lami nggih zamane senior-senior. Ming saangkatan kula niku eketan kadosipun nggih. Lah niku kejutan nggih. Alhamdulillah. Nggih. Niku. Lah kula jane nama saya itu Suyuti tok aku iki. Tapi ketika terus disowanke ringgon Kiai Lirboyo, Mbah Mahrus bareng-bareng karo kanca-kanca,
Lah niku akeh sing ditambahi atau dirubah jenenge. Kados Kiai Sato Hariri niku kan biyene jenenge Wiroto. Kuwi oleh Mbah Mahrus dirubah jeneng kok Wiroto. Kuwi ganti wae Muhammad Sato. Lah niku ngantos mriki barokah nggih. Lah kula nggih mekaten. Adik kula niku Barozi ya kuwi dirubah karo Kiai Mahrus. Ya Ahmad Rozi. Oh, Ahmad Rozi. Lah kula suyuti ditambahi bayi Ahmad. Alhamdulillah muga-muga dibarokati Syekh kita. Lah niku alhamdulillah diparingi bisa manfaatkan sithik-sithik ilmu sing tak jejeten Pondok Lirboyo. Alhamdulillah. Nggih niku angkatan kula niku termasuk Pekalongan ku semakin kathah. Lah selanjutnya bertambah malah yang sekarang itu katanya santri Pekalongan yang ada di Lirboyo itu menyebar luas, tidak hanya kelurahan atau desa-desa tertentu, tapi kota kabupaten Pekalongan itu rodok merata sampai berapa 700-an apa berapa itu sekarang itu kurang lebih 700 santri alhamdulillah ya, dari jumlah berapa puluh ribu sekarang ya santri Lirboyo. Moga-moga ridhonya Allah dan barokahnya senantiasa kita manfaati bersama-sama. Ini sekedar untuk nostalgia zaman ketika di Pondok Santai Lirboyo itu dulu yang saya rasakan, saya ingat-ingat itu banyak kegiatan Pondok Santai Lirboyo yang akhirnya itu membekali diri saya dan juga mungkin ya teman-teman alumni yang lain itu terkesan dan bisa membekali perkembangan berikutnya. Apa itu? Kalau di kegiatan madrasah itu yang namanya musyawarah, itu musyawarah yang isinya sebelum kegiatan musyawarah kan mesti lalaran, atau ketika pelajaran sebelum pelajaran dimulai oleh ustadz itu kita lalaran, itu sangat berkesan itu. Kemudian ketika musyawarah debat-debat ilmiah itu sudah terlatih sejak awal, itu sangat mengesan dan membekali kemampuan intelektualitas kita. Terutama saya rasakan itu ya begitu itu ya terlatih untuk debat, sehingga ya wajar saja kalau alumni pondok pesantren itu banyak yang jadi anggota dewan, baik itu DPR pusat maupun sampai di daerah itu mungkin ya di pondok-pondoknya terlatih untuk debat ilmiah. Lah Lirboyo itu sangat terkenal itu musyawarahnya. Di kepemimpinannya sudah terbentuk juga ketika musyawarah dengan debatnya itu, debat ilmiah itu juga ada istilahnya rois amnya, terus rois anggota. Lah itu juga melatih untuk persaingan positif dalam kaderisasi ya, itu mengenang bagi saya itu ya. Kemudian juga antara lain itu bisa mengarahkan kepada siap untuk menjadi pelaku-pelaku bahsul masail ketika terjun di masyarakat ya. Dan itu terbukti dari kebiasaan debat ilmiah lewat musyawarah madrasah itu, akhirnya alumni Lirboyo itu kan kalau di masyarakatnya itu ada majelis bahsul masail itu ya, bahsul masail itu mereka tidak ketinggalan. Banyak yang muncul sebagai figur-figurnya. Nah itu antara lain terkesan sekali ya.
Kemudian dari sisi amaliyah itu juga tentang kesederhanaan itu sangat saya rasakan. Itu antara lain di Pondok Lirboyo dulu itu yang namanya satu contoh amaliyah yang bisa membekali santri itu kebiasaan tirakat, ya tirakat itu tidak ketinggalan. Santri-santri Pekalongan di sana itu ya Senin puasa Kamis itu menjadi kebiasaan. Bahkan ada yang melebihi dari itu, apa itu puasa apa Daud ya misalnya ya. Bahkan ada yang 1 kali 1 tahun beleng itu puasa itu ada saat itu. Dan terbiasa juga ya karena lingkungan dan juga contoh-contoh dari masayikh kita, mustahik ustadz kita itu yang namanya apa tirakat, sholat malam, tahajud itu di masjid dulu itu ya tengah-tengah malam itu ya para santri-santri itu sudah dogi yang itu puasa Senin Kamis itu saya ada terkesan itu kesan saya itu kalau sahurnya itu kan dikoordinir ya masai bareng gitu ya. Nah itu terus yang memasakkan kan bergilir. Itu ada sing rodo badung sithik teman itu tuh yang kalau dipasrahi masake iki pinteran. Masake iki jangan jangan kangkung itu. Nah, terus santen iki dikenteli, tapi sing santen kentel itu nggoke dhewe rada. Nggoke itu digebyurke nggon intip. Tapi intip itu dadi sing enak nang denane lha kok turahane persane niku nggoke kanca-kancane itu ya. Itu saya ingat itu Mas Ruri itu Wonoyoso itu sama siapa lagi satu Simbang Wetan itu ya ada yang sudah meninggal lah di Ngapura ya itu ya misalnya serba-serbi di pondok pesantren itu yang ada yang terkesan lagi itu di sana itu ya mungkin hikmahnya itu untuk melatih kesederhanaan dan ketirakatan itu kalau ada tata tertib kan di Pondok Lirboyo itu kedisiplinan itu kalau melanggar ya ada takzir itu dulu itu kan ada larangan juga kan sebelah utaranya atau sebelah baratnya ya sebelah barat masjid Pondok itu tapi ya masih jauh itu kan dulunya kan sawah luas itu untuk perkebunan itu tebu sama buah semongko itu. Nah, itu dilarang santri ke sana. Itu dikhawatirkan nanti kalau ngembabati buahnya itu kan. Nah, tapi karena biasanya do ngapal ke alpiah itu kan alpiah itu kan do senenge kan nang telusup sana kadang ke makome Mbah Yai sepuh ya pendiri Pondok Lirboyo kadang-kadang ya di itu sawah itu antara lain ada tata tertib yang banyak kalau terutama yang pelanggaran kencang penting seperti malam-malam di kota Kedirinya itu lebih-lebih kok wani nonton gitu konangan yaitu takzirnya rada berat dicukur gundul ya dan dicukur gundul sama disiram air yang berbau lah itu saat itu. Nah itu
kalau sampai kena takzir semacam itu tuh resikonya kayak beban moral lah gitu. Antara lain misalnya sok ngangkut dimulih, ono koncoku sing ditakzir kaya ngono kuwi setahun akhirnya rawani mulih. Biasanya kan paling lama setahun gitu, bodoh kan mesti mulih itu. Nah itu tidak berani mulih. Itu antara lain melatih kedisiplinan, ya termasuk ketaatan kepada aturan kan. Dan ya dulu ada anekdot juga itu. Zaman saya, angkatan saya itu sana itu masih jeding sumur ya, sumur itu kan masih pakai zaman kuno kan, nganu pakai gedenya kayak ember kaya, jadi timbonnya itu gede, terus nganggo sengget kayak gitu kan abot banget. Satu itu, kemudian yang berat lagi itu ya juga kalau mau BAB ya ke toilet. Sana itu waktu itu zaman dulu ya, bukan toilet seperti sekarang, tapi ya lebih pantasnya disebut jomblong gitu ya, blang terus isinya kan guro gede-gede kayak lah. Itu zaman tempo dulu, tapi itu mengesannya kita itu menjadi orang menjadi egaliter gitulah, egaliter, ndak meriayi itu kandidat, tapi siap pakai dalam keadaan kondisi apapun tuh kita siap terjun kan gitu. Nah itu lah yang saya terkesan itu, angkatan saya itu ada teman dari Jinggot dan tidak salah itu nyuwun sewu itu orang berkebutuhan khusus betulnya, yaitu ya bahasa Jawa niki tekor gitu ya toh, tapi semangatnya tinggi untuk melu mondok nang Lirboyo. Dalam keadaannya seperti itu, nyenggete nanggon jeding itu abot banget gitu. Terus kalau ke toilet BAB kan seperti itu. Waduh bagaimana. Tapi menariknya itu ya, betah di sana hanya 1-2 bulan kalau tidak salah. Tapi barokahnya itu loh yang kami takjub itu. Setelah di rumah, lambuh kersane Gusti Allah itu kok menjadi suhu ya, ahli hikmah gitu ya, dan yang jodoh itu banyak itu ya, namanya lupa saya. Itu ya terkenal itu ya, itu antara ya. Mengesan lagi itu teman-teman ya jebolan pondok pesantren Lirboyo itu, masya Allah berkahnya itu yang muncul menjadi orang-orang besar itu banyak, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, baik provinsi maupun kabupaten, apalagi kecamatan desa. Itulah yang setahu kami yang saya rasakan itu. Dan beberapa ya saya secara pribadi itu rodo ono sing pedek, mereka yang kebetulan menjadi tokoh besar itu. Salah satunya ya itu yang sekarang populer tuh ya, itu ya Kiai Haji Syahid Agil Sirot ya, ketua umum PB NU 2 kali periode ya. Itu kan alumni pondok pesantren Lirboyo ya. Dan topnya kan tidak hanya nasional tuh, sudah kalibernya internasional ya, mengikuti jejaknya Gus Dur ya, Mbah Yai Hasyim Musyadi ya, itu beliau levelnya sudah ke sana. Itu Lirboyo itu. Dan teman-teman alumni Lirboyo dari Pekalongan cukup berbangga, sebab beliau saat itu panggilannya Gus Said kan, belum Al-Mukarram Kiai atau itu paling dekat dengan santri-santri dari Pekalongan gitu. Sampai dekatnya itu kalau liburan, khususnya liburan akhir sana, poso sampai bodoh kadang-kadang itu beliau sering khusus manggone nang Pekalongan. Itu. Lah kebetulan saya agak dekat dengan beliau ya.
sejak di Lirboyo itu ya begitu. Kalau secara keilmuan ya aduh, ya saya hanya kesababan gitu saja, kesababan ya. Kebetulan lah itu dekat secara sosial, pergaulan itu dekat. Ya dekatnya dengan hampir banyak teman-teman santri dari Pekalongan itu. Ya, kalau liburan itu seringnya ke Pekalongan ya bahkan kadang sampai selama puasa itu beliau Kiai Haji Said Agil Sirot itu dulu pernah wong beliau kan hobinya kan dulu waktu itu kalau akhir sanah itu biasanya kan pondok pesantren memberi rukhsah untuk misalnya nonton film India gitu ya. itu waktu zaman itu lah itu beliau itu hobi film India itu lah kadang kan dimanfaatkan untuk rukhsahnya itu ya saya secara pribadi khusus dengan beliau itu ada kesan-kesan tersendiri ya. Satu yaitu secara umum itu kedekatan beliau Gus Said dengan teman-teman santri Lirboyo dari Pekalongan. Kemudian secara pribadi saya itu dekatnya itu kebetulan kalau beliau liburan di Pekalongan itu sering nginep di rumah saya. Itu ya juga yang teman yang lain ya juga diinepi, tapi insya Allah di rumah saya itu beliau lebih sering itu. Bahkan saking sering itu beliau dengan adik-adik saya itu hafal itu. Sampai sekarang itu kalau kunjungan pengajian ke Pekalongan ya itu mesti menanyakan adik-adik saya itu nanti saya priye ya gitu. Itu jeneng-jenengnya itu masih hafal, beliau sangat cerdas ya cerdas masih hafal itu ya dengan bapak saya itu malah sering ya dengan orang tua tapi seperti malah koyo sahabat itu lunga bareng gitu atau itu ya itu Kiai Said Agil Sirot ya. Nah, saya lebih terkesan lagi itu ketika beliau sudah lulus Lirboyo Aliyah, bahkan kadosnya Tribakti walaupun tidak dirampungkan Tribakti itu kemudian beliau melanjutkan ke Jogja pondok pesantren Al Munawir Krapyak aja Jogja. Lah beliau setelah di pondok Al Munawir dan kuliah di IAIN Fakultas Adab itu masih tetap ingat saya itu. Terutama keluarga saya itu beliau masih tetap ingat kalau pas beliau mudik itu mampir dulu juga ke Pekalongan ke rumah saya. Lah suatu ketika saya itu pulang di rumah agak lama gitu ya. Kon bali iki sik rada aras-arasen gitu. Lah Gus Said datang waktu wes yo saiki saka pindah nang Krapyak bae. Pokoke mungkin aku bisa nang IAIN. Wah saya di kampanye nih seperti itu. Terus juga disampaikan kepada orang tua saya. Lah orang tua saya katut ya, tertarik dengan ceritanya Gus Said itu tuh nanti begini kedepannya begini ya gitu. Orang tua tertarik ya sayanya akhirnya katut juga. Ya wis nderek kemawon lho kowe. Lah itu kedekatan saya dengan beliau itu antara lain kan ada momen seperti itu. Saya ikut sami nawatona beliau walaupun tok kanca tapi kan guru. Ya toh, senior banget dan ilmunya kan jauh. Kan ya. Cuma jauh ya. Lah di sananya bersama beliau itu pondok Al Munawir Krapyak itu dan satu kamar. Saya, beliau dan saudaranya beliau, saudara misan tapi itu Gus Fahim Royandi namanya dari Buntet itu, yaitu Gus Buntet itu ya. Akhirnya Gus
Fahim Royandi itu menjadi ini ketua umum mursyid Thariqah Tijaniyah internasional itu malah. Kalau tidak nasional internasional itu butet itu Thariqah Tijaniyah. Jadi, lah itu dulu beliau itu satu kamar dengan Gus Said ya, dan saya ikut di dalamnya ya sing tukang ngladeni lah. Saya sing operane dikongkoni atau kongkoni apa, terutama nek andonge senenge debat sih di dalam kamarnya itu kan. Kebetulan kan kamarnya dan tetangga-tetangga kamarnya itu bangsa anake apa macan-macan. Yo, lah itu Gus Adib itu kan adiknya Gus Mustafa bisa Bisri ya itu kan di situ. Terus Gus Luzi itu ya di situ juga, tadi Gus Fahim Royandi dan Gus-Gus yang lain itu. Lah saya sing anak pedagang, dagang batik, dagang benang itu, ya nangono ya tukang lah pendengar dan sing apa nih, ya paling nyediani apa kan, paling wedang ya wedang pondok ya toh itu ya yang penting kan. Tapi manfaatnya kan saya kan ngrungokke ya, ora iso melu debate apa, tapi kan melu kesannya gitu ya. Jadi kalau semacam figur beliau dan tokoh-tokoh nasional yang muncul itu jadi wong itu ya biasanya dimulai kesadaran atau cita-cita himmah untuk memperjuangkan agama, memperjuangkan bangsa dan negaranya itu terlatih ketika saat mencari ilmunya, terutama kan pondok pesantren itu. Tak ruwok iku nggal dinono debat tok isine terus mempersiapkan mau demonstrasi gitu. Itu waktu itu kan zaman getol-getolnya demonstrasi terhadap Orba ya, kasa itu ya. Oh itu. Lah Gus Said itu nama pelopor tukang demonstrasi nih, aktivis PMII sih, di samping PMII dari pondok pesantren Al Munawwir Krapyak, tapi PMII di sekretariat Fakultas Adab IAIN dan IE-nya juga itu. Dia itu kan dia bang tokoh aktivis mahasiswa saat itu. Lah saya kebetulan bareng sakamar sehingga ya paling tidak ada kesawaban untuk ingin tiru-tiru gitu. Tiru-tiru ben piye memperjuangkan umat gitu. Tapi ya ketika saya bertemu dengan beliau waktu diundang oleh Kiai Najib Kiai Syadullah Nahrawi ya, sana untuk mendukung pengajian tuh saya akan ketemu setelah sikap-sikapan itu kan ya saat itu beliau kan karena tokoh dari pusat ya dihadapi oleh kiai-kiai banyak dan pejabat juga. Waktu itu malah ada Pak Wali Kota Pekalongan, Pak Samsudiat itu. Lah, itu beliau Pak Kiai Said itu, iki Pak Wali iki koncoku. Lah dari itu ya insya Allah memang ada pengaruhnya juga. Alhamdulillah nganggo pegowo juga. Ya toh. Jadi ya pejabat jelian apa di kota Pekalongan itu kan sampai akhirnya diangkat menjadi kepala kantor agama kota Pekalongan ya itu antara lain ya dituduh ke Gus Said itu. Gus Said Akil Sirot ketika beliau pengajian ya biasa kan apa istilah ini sebelum tungengan dengan ada Pak Samsudiat selaku wali kota Pekalongan akan memberi sambutan itu ya beliau Said Akil itu ya itu menepuk saya tuh, ini Pak Wali nih apa itu kader saya. Ya lah ya ucapan wong gede kan saya ono pengaruh kan gitu. Tapi alhamdulillah diberi kepercayaan
sebagai kepala Depak Kota Pekalongan. 3 tahun kemudian ya berkah lagi itu di Pensolotke wilayah Kanwil Depak Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah ya. Tapi di sana kan bukan kepalanya tapi kepala bidangnya. Tapi kan istilahnya kan promosi juga. Lah ketika di sana sebagai Kabid Urais saya waktu itu ketemu lagi dengan Gus Said. Kiai Said itu kan beliau diundang oleh Kakanwilnya ke sana untuk memberikan ceramah gitu ya. Ceramah pengajian gitu. Di sana ketemu saya, beliau seneng juga ya. Oh, sama nang kene to saiki gini. Nang kene saiki gini ya gitu. Nah itulah kenangan saya dengan Kiai Haji Said Agil Sirot ya, profesor doktor sekarang. Tapi sekali lagi saya ya kesahabatan gitulah dengan ngeladeni beliau dan sohib-sohib beliau yang selevel itu ya, aktivis mahasiswa, aktivis santri itu saya ono kesahabatannya gitu. Ya itulah antara lain kenangan saya sebagai alumni Pondok Pesantren Lirboyo. Mudah-mudahan dari testimoni saya ini ya itu memberikan motivasi ya pada kita semua alumni untuk meniru langkah-langkah para kesembuhan kita, masyayikh kita, senior-senior kita ya. Dan mudah-mudahan kita ya mendapat barokahnya untuk bisa sama-sama mengamalkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Ini sekedar yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.